saya bayangkan sih seperti transaksi dengan toko online ya. Apa sih Pak kendalanya? Saya tidak harus capek keluar kantor. Hai teman 154, jumpa lagi di podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Episode 9 kali ini bersama saya Rizka Rahma, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang implementasi digital payment pada Satker Kementerian Lembaga. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bendahara Pengeluaran dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Jadi langsung saja kita sambut bersama Bapak Ikomang Brata. Halo Pak Komang. Halo, Bagaimana Mbak. kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat ya Pak. Sehat dan bahagia. Nah, itu moto Semakin dari tua Bapak. semakin bahagia. Harus begitu katanya ya. Oke. Nah, Pak, sebelum kita lanjut ke tema bahasan hari ini, boleh kita sharing terlebih dahulu ya Pak ya, terkait pengalaman Bapak sebagai bendahara pengeluaran. Bapak sudah menjadi bendahara pengeluaran selama 4 tahun ya Pak ya? Ya, saya mulai menjadi bendahara ditetapkan dengan SK itu per Agustus 2017. Jadinya sudah jalan 4 tahun ya. Nah itu. Oh, udah 4 tahun ya Pak ya? Iya. Lebih senior dari saya. Karena saya 3 tahun. Berarti baru sebenarnya. Kalau dibilang lama kan di atas 10 tahun ya. Kalau saya baru 4 tahun. Nah 4 tahun itu juga merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Karena sebagai bendahara saya dari 2017 itu pegang uang. Nah mulai 2019 itu mulai melihat angka. Karena uangnya ada di rekening ya. Sudah mulai non tunai, tapi belanjanya kadang-kadang masih tunai juga. Nah sekarang mulai menjelang akhir tahun 2021 kita transaksinya sudah tidak melihat uang dan tidak menyerahkan uang. Itu udah mulai canggih ya Pak ya? Ya sebegitu kira-kira. Berarti memang merasakan adanya perubahan ya Pak ya dalam pengolahan keuangan negara dari tunai terus sekarang jadi non tunai juga ya Pak ya? Dengan non tunai lebih tertata ya, lebih bertanggung jawab, lebih terbuka. Karena kalau dibayar dengan tunai, katakanlah bayar jasa listrik melalui pos atau melalui bank kan ada beberapa rupiah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau harus kita bulatkan kan. Begitu non tunai, apakah itu satu rupiah terkecil sudah tercatat dengan baik dan tidak ada lagi istilahnya dapat lebih atau dapat kurang seperti itu. Iya Pak. Terus juga mungkin dengan non tunai itu jadi nggak perlu lagi ya Pak ya untuk ke pos, jadinya bisa hemat biaya, hemat waktu, jadi efektif dan efisien ya Pak ya. Ya, di samping seperti keadaan sekarang masa pandemi ini dengan non tunai seperti ini kita juga bisa membatasi bertemu dengan orang. Oh iya. Ya, betul, itu salah satu keuntungan di sana. Iya. Juga. Berarti banyak ya Pak ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi ternyata non tunai ini efeknya nggak cuma di bidang keuangan aja, tapi dari kesehatan pun juga. Ya, gitu. Benar ya. Oke Pak, sebelum kita keluar jalur nih Pak, jadi bahas COVID. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, pengolahan keuangan negara perlahan namun pasti mengalami transformasi. Dari semula 100% tunai, sekarang jadi tunai dan non tunai. Nah, bahkan sekarang ada yang namanya marketplace dalam pengadaan jasa pemerintahan. Nah, dari Pak Komang sendiri,
Gimana sih Pak pendapat Bapak ketika pertama kali ini ya Pak, belum bertransaksi, masih mendengar aja nih Pak, mendengar tentang adanya digital payment, terus ada yang namanya marketplace. Nah, itu gimana Pak tanggapan Bapak pertama kali waktu mendengar kedua hal tersebut? Kalau marketplace atau sekarang di GP itu, saya bayangkan sih seperti transaksi dengan toko online ya. Karena beberapa kali saya kalau beli barang, beli buku, umpamanya kan tidak harus ke toko buku, lewat HP saja sudah bisa transaksi. Saya bayangkan seperti itu. Uh, Kayaknya dengan transaksi non tunai atau di GP ini, ya saya akan merasakan seperti ketika saya secara pribadi berbelanja di toko online. Oh, gitu. Gitu Berarti ya. Pak Komang ini jangan-jangan pengguna Shopee ya? Salah satunya. Oh gitu ya, ini agak di luar ekspektasi nih Pak. Oh, saya pikir kan ini ya Pak, kan biasanya Shopee tuh yang banyak penggunanya tuh anak-anak muda. Ini berarti memang udah digital payment ini udah merajalela ya, Iya. gitu. Karena yang saya butuhkan ada itu, Oh, gitu. terutama buku-buku itu. Oh, gitu. Berarti suka baca buku ya Pak? Ya. Atau ini buat di kebutuhan untuk di Kemenang? Enggak, itu kebutuhan pribadi. Oh, untuk pribadi. Oh, jadi Iya. bayangannya seperti itu ya Pak ya? Jadi saya bayangkan seperti itu. seperti membeli kebutuhan sehari-hari yang biasanya Bapak secara non tunai gitu. Kalau untuk digital paymentnya sendiri gimana nih Pak? Kalau itu kan marketplace Pak. Nah, kalau untuk DigiPay-nya itu gimana bayangannya pertama? Saya bayangkan juga sama seperti marketplace itu. Saya bayangkan akan mudah karena transaksinya antara saya dengan penyedia. Nah, ternyata ketika dalam prakteknya, ada kendala juga. Oh ya, berarti langsung aja kita ya Pak ya. Apa sih Pak kendalanya ketika pertama kali transaksi? Kapan Pak pertama kali transaksi? Saya tidak ingat persis ya, transaksinya itu bulan September ya, bulan September 2021. September. Dan sayangnya itu gagal gitu. Ya. Sebenarnya bukan gagal ya Pak, mungkin masih tertunda dalam proses ya waktu itu, karena teman 154 waktu itu Pak Komang juga sempat sharing ya Pak ya dengan saya terkait pelaksanaan transaksi DigiPay tersebut. Waktu itu kendalanya di CMS ya Pak ya? Ya, ada fitur CMS yang belum lengkap. Nah, seperti itu. Itu saja kendalanya, sehingga transaksi kami ketika diupload itu dianggap error. Jadi untuk pembayarannya saya tidak bisa melakukan melalui CMS. Gitu. Kalau men-generate file yang itu sudah bisa. Iya, udah sampai mendownload filenya ya Pak ya. Tinggal pembayarannya saja yang belum, ya masih tertunda. Terus waktu pertama mengalami kendala itu gimana tuh Pak step-stepnya sehingga bisa menyelesaikan problem solvingnya itu? Pertama tentu saya hubungi BRI karena CMS itu miliknya BRI kan. Beliaunya bersedia, tapi karena mungkin ada kesibukan dari beliau itu tidak sempat datang ke kantor, jadi kan. Akhirnya sampai dengan awal Oktober itu pembayaran masih tertunda kan. Nah, kebetulan dari Kanwil BRI yang mulai memperhatikan kan, kok ada transaksi yang tertunda gitu di CMS. Gitu, ya. Nah, sudah selesai tapi belum ada pembayaran gitu ya. Iya, transaksi tinggal pembayarannya saja yang belum. Nah, justru dari karena dari pihak Kanwil BRI yang katakanlah mendahului untuk menyampaikan solusi gitu kepada kami. Ini loh. Sebenarnya kalau saya sudah mendiamkan ini. Pasrah ya Pak? Ya, karena ketika dihubungi teman-teman di BRI di sini belum nyambung untuk penambahan fiturnya itu. Nah, begitu teman yang di Kanwil BRI itu dalam sehari sudah selesai. Dan pembayarannya juga ada sehari itu langsung berhasil. Ya, berarti dipandu langsung ya Pak ya sama BRI-nya? Iya, justru
penambahan fiturnya itu diambil oleh teman yang di Kanwil BRI. Kami tinggal terima beres saja, tinggal memakai saja CMS-nya gitu. Oke, itu untuk yang transaksi pertama itu yang waktu itu Bapak sempat komunikasikan ke KPPN juga itu ya Pak ya? Ya. Justru dari KPPN juga yang memberi petunjuk, ini lo dihubungi, ini ke pusat begini, ke BRI pusat, nomor ini yang dihubungi, nomor yang di cabang ini. Nah, kebetulan mungkin kesibukan yang di BRI pusat juga mengalihkan kepada yang lain, akhirnya dialihkan ke Kanwil. Ke Kanwil. Ya, Kanwil lah yang menangani. Selesainya di Kanwil, terus habis itu setelah sudah mapping kewenangan ya Pak, berarti waktu itu mapping kewenangan di CMS, lalu sudah bisa melakukan pembayaran. Tapi kalau di proses PBJ-nya untuk di DJP-nya lancar ya Pak ya? Kebetulan teman kami yang memang sudah beberapa kali menangani pengadaan barang jasa yang langsung terlibat di sana, lancar-lancar saja ya. Syukurlah ya Pak. Tidak ada kendala ketika dari kami mengajukan surat pesanan kepada vendor. Nah, teman kami ini langsung menghubungi melalui WA. Kami disampaikan bahwa kami mengajukan pesanan barang, itu responnya lebih cepat gitu. Ya mungkin karena menunya ini juga user friendly ya Pak ya untuk yang DigiPay ini, jadi lebih cepat gitu untuk bisa menggunakan seperti itu. Nah itu kan tadi kendalanya ya Pak ya. Lalu setelah melakukan transaksi, apa sih Pak manfaat yang dirasakan setelah menggunakan DigiPay? Walaupun ini baru satu transaksi ya Pak ya yang berhasil, tapi ini sudah ongoing transaksi-transaksi lain. Menurut Bapak apa sih dampaknya gitu untuk Satker Kemenak pada khususnya? Kalau saya secara pribadi itu merasakan transaksi itu yakin sudah benar gitu ya. Salah satunya adalah penghitungan pajak kan. Kadang-kadang saya yang salah menghitung besaran pajak itu. Kalau di DigiPay sudah langsung ada. Sudah langsung dipotong, ada nominalnya ya Pak ya. Apakah transaksi itu kena pajak atau tidak? Seperti transaksi yang kedua kan di bawah 1 juta tidak muncul pajaknya adanya. Nah, yang tagihan transaksi yang pertama di atas 2 juta langsung muncul, dan itu perhitungan pajaknya sudah pasti benar kan. Kadang-kadang kalau saya hitung beberapa kali kan di kantor itu karena penghitungan pajaknya masih manual, ada kelebihan, kadang-kadang ada kekurangan. Nah, itu untuk pajak sudah pasti benar, nah gitu. Terus untuk transaksi dengan nilai rupiah yang kecil-kecil di bawah 1.000, ya sudah kita langsung bayar dengan non tunai, artinya uang itu tersampaikanlah sebesar itu, tidak kurang tidak lebih. Tidak kurang tidak lebih. Jadi dari sisi anggaran itu efektif ya Pak ya. Terhindar dari kesalahan, terus juga dari tadi ya Pak ya, yang perhitungan pajaknya, terus juga efisien tentunya. Jadi itu ya Pak ya manfaat yang dirasakan. Mungkin ada lagi Pak? Kalau manfaatnya itu saya tidak harus capek keluar kantor. Katakanlah dengan situasi cuaca ya, seperti saat ini panas kan, panas terus hujan gitu ya Pak ya. Saya terhindar dari pengaruh cuaca seperti itu. Salah satu dampak baiknya seperti itu. Ya jadi nggak perlu sedia payung sebelum hujan ya Pak, karena nggak keluar. Iya. Oke. Nah, terus harapannya ini apa nih Pak ke depannya buat digital payment? Mungkin untuk ke depannya ada sesuatu nih yang mau di request, siapa tahu ini dari tim BRI juga ada yang menonton. Iya. Semoga teman-teman Satker mau mengikuti transaksi melalui DigiPay, karena vendor-vendor di sana lebih banyak UMKM, artinya kan
usaha menengah ke bawah. Nah, kita tidak melulu ada transaksi ke retail-retail besar, retail yang ada, usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita, agar mendapat manfaat juga dari APBN yang kita laksanakan. Ya ini benar banget ya yang dibilang Pak Komang teman 154. Jadi salah satu tujuan adanya digital payment ini adalah salah satunya memberikan akses untuk para UMKM. Jadi UMKM ini bisa mendapat peluang dan kesempatan yang sama ya Pak untuk bisa ikut dalam PBJ di kementerian lembaga. Jadi nggak hanya di vendor itu aja ya Pak ya. Jadi ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak, terutama untuk UMKM. Gitu. Wah ini udah belajar sebelumnya nih, jangan-jangan Pak Komang. Nah, terus terang kalau UMKM ikut di GP ini berani bersaing lah, terbuka persaingannya. Apakah berani memasang dengan harga rendah atau berani memasang harga tinggi, tentu persaingan yang di dalamnya yang akan menentukan. Persaingan sempurna lah ya. Tidak ada nanti ketakutan jangan-jangan kantor ini belanjanya sekian, nanti bayarnya sekian. Kalau di jangan-jangan GP, kantor sebelah ada diskonnya gitu ya. Ya, kalau di GP sudah yakin karena nanti ada nego di sana kan, terbuka juga negonya. Setidaknya kalau ada nego ini ada kelihatan ya akuntabel gitu ya Pak ya, transparan juga. Ya, menurut saya lebih terbuka jadinya kan, kelihatan nanti siapa yang bisa mengakses, tahu loh. Ini loh transaksinya enggak semata-mata ditawarkan dengan harga sekian langsung disetujui dengan harga sekian. Kita di Satker ada penawaran dengan harga sekian, kita tawar, kita nego. Nah itu keterbukaan di sana lah yang lebih terjaga. Dan mungkin juga ini ya Pak ya, kalau untuk marketplace itu untuk keperluan DigiPay, untuk vendornya ini dari seluruh Indonesia teman 154. Jadi kalau misal nih terutama di Amlapura ya, misal ada yang ngerasa aduh nggak ada ini, nggak ada itu. Nah sekarang udah ada marketplace, jadi kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita cari-cari juga dari daerah lain. Karena di DigiPay itu nominalnya juga sudah termasuk ongkir ya Pak ya. Jadi sudah memang yang tertera di situ adalah cost-nya yang sudah final seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya Pak ya. Untuk UMKM tentu tidak harus merasa khawatir karena penentuan harga tentu dibebankan kepada masing-masing. Kalau ingin berhasil harus berani. Ya. Intinya berani teman-teman. Ya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau rendah ya kasihan juga UMKM-nya merugi kan gitu. Iya. Dan ini berani tidak hanya untuk UMKM ya teman 154, tapi Satker harus berani juga untuk mulai langkah kecil menggunakan DigiPay gitu. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, yang mendorong itu siapa Pak pertama kali untuk yaudah nih harus mulai transaksi? Kan sebelumnya mungkin harus non tunai, saya nggak biasa gitu kan Pak. Mungkin yang langkah pertamanya ini karena apa nih Pak? Kalau langkah non tunai itu tentu yang pertama mendorong adalah dari kementerian kami. Memang ada surat edaran supaya transaksi yang kami laksanakan itu secara non tunai. Itu dari masing-masing kementerian kan ada seperti itu. Nah setelah itu tahun 2020 kalau tidak salah itu Satker kami dijadikan pilot project oleh KPPN Amlapura untuk ikut dalam waktu itu Gopstur ya. Ya masih Gopstur ya. Namanya masih Gopstur. Ya Gopstur itu. Kendalanya ada di kami. Waktu persyaratannya ada kami harus rekening Satker kami harus rekening virtual. Ternyata rekening kami masih rekening giro. Batal lah gitu. Nah, tahun 2021 ini ada ketentuan bahwa rekening satuan kerja harus rekening virtual. Nah, itu sudah memenuhi syarat dari KPPN untuk dapat kami ikut di
eh, DigiPay lah. Iya, Nah, DigiPay. justru yang lebih banyak mendorong untuk DigiPay ya dari KPPN Amlapura di sini. iya. Ya, ketika ada kendala juga kami tentu akan sharing ke KPPN karena menurut saya KPPN sudah lebih awal menggunakan karena tentu lebih berpengalaman ya. Segala kendala kami tanyakan dan solusi juga ada di sana di KPPN Amlapura. Siap Pak, kami siap. Selalu siap ya untuk satker apalagi. Ya Pak, seru sekali ya Pak pembahasan kita kali ini. Rasanya pengen sharing terus ini Pak. Tapi sayangnya ada keterbatasan durasi. Jadi mungkin di lain kesempatan ya Pak kita bisa sharing lagi lebih dalam. Nah sebelum selesai nih Pak, boleh disampaikan Pak pesan-pesan untuk satker yang lain. Saya sebagai bendahara pengeluaran merasa sangat berbahagia karena mengalami masa transisi dari pembayaran tunai dan sekarang menjadi non tunai. Semoga teman-teman di satker lain juga merasakan kenyamanan pembayaran transaksi dari tunai ke non tunai, salah satunya melalui DigiPay. Oke. Jadi itu ya teman 154, jangan lupa kita mulai pakai DigiPay dan juga Marketplace. Terima kasih Pak Umar atas waktunya. Oke. Teman 154, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana testimoni dan pengalaman Pak Komang Brata dalam melakukan transaksi DigiPay. Mulai dari masih bertransaksi secara tunai hingga sekarang sudah beranjak ke non tunai. Untuk itu saya dan Pak Komang mengajak teman 154 untuk ikut serta mengambil peran dalam transformasi pengelolaan keuangan negara. Mulai dari langkah awal yaitu penggunaan DigiPay dalam transaksi uang persediaan. Dengan begitu, teman 154 dapat mendukung simplifikasi pelaksanaan anggaran dan peningkatan optimalisasi kas negara. Yuk bersama kita transaksi DigiPay, kita dukung perubahan karena berubah butuh kita. Oke, see you on the next video.